Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifka Anissa dari kelas AK 102. Kali ini saya akan memaparkan proposal kami dari kelompok 7 tentang ICT literasi yang mengangkat tema peningkatan literasi digital di era industri 4.0, yaitu program pelatihan ICT untuk guru. Jadi langsung saja, berikut adalah nama-nama kelompok kami yang tergabung dalam kelompok 7, ada 4 orang. Materi kali ini disusun sebagai upaya untuk mendukung peningkatan kompetensi literasi digital di kalangan pendidik, khususnya dalam menanggapi tantangan industri 4.0. Program pelatihan ICT ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan keterampilan guru dalam memanfaatkan teknologi informasi di lingkungan pendidikan. Yang menjadi latar belakang masalah kami yaitu di era industri 4.0 ini menuntut literasi digital bagi para guru untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Sementara di Indonesia literasi digital guru itu masih sangat rendah. Karena yang pertama minimnya pelatihan yang relevan, rendahnya kepercayaan diri, dan keterbatasan akses di daerah terpencil juga bisa menjadi satu faktornya. Sementara itu, di negara-negara maju telah mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum sejak dini. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk merancang program ICT literasi yang holistik dan efektif untuk meningkatkan kompetensi guru serta untuk mendukung pembelajaran yang inovatif yang sesuai dengan tantangan global. Yang menjadi rumusan masalah ada beberapa fokus kajian kita, yaitu yang pertama, bagaimana tingkat literasi digital guru di Indonesia dalam menghadapi tantangan industri 4.0. Yang kedua, apa saja sih hambatan utama guru dalam menghadapi atau mengadopsi teknologi digital untuk pembelajarannya saat ini? Kemudian, komponen apa saja yang diperlukan dalam program pelatihan ICT yang holistik dan relevan? Dan yang terakhir, bagaimana efektivitas program ICT ini bisa meningkatkan literasi digital di guru Indonesia. Kemudian tujuannya juga kita berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat literasi digital guru di Indonesia dalam menghadapi tantangan era industri 4.0. Kemudian untuk mengidentifikasi hambatan utama yang dihadapi guru dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya, untuk menentukan komponen-komponen kunci yang harus ada dalam program pelatihan ICT untuk meningkatkan literasi digital guru secara menyeluruh dan relevan. Dan yang terakhir, bagaimana sih untuk memanfaatkan efektivitas program ini dalam meningkatkan literasi digital? Nah, sementara penelitian tentang literasi digital di era industri 4.0 ini untuk guru diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. Manfaat secara teoritisnya bisa jadi memberikan kontribusi yang ilmiah dalam mengembangkan konsep literasi digital di era industri 4.0, khususnya dalam konteks pendidikan. Yang kedua juga untuk menambah wawasan dan referensi bagi penelitian lanjutan terkait meningkatan literasi digital dan transformasi pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga, bisa menjadi rujukan bagi pengembangan kurikulum pelatihan ICT yang sesuai dengan kebutuhan guru. Kemudian, kita juga menyediakan panduan dan rekomendasi bagi institusi pendidikan dalam merancang dan mengimplementasikan program pelatihan ICT yang efektif dan relevan. Membantu guru meningkatkan kompetensi literasi digital mereka sehingga dapat lebih percaya diri dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses pembelajaran. Kemudian mendukung kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran melalui pendidikan teknologi digital. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih teknologi itu apa?
Nah, sementara menurut KBBI sendiri, Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi adalah metode ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan praktis dan merupakan ilmu pengetahuan terapan. Sementara secara umum, teknologi berkaitan dengan perangkat atau mesin yang dapat membantu manusia menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Berikut juga ada beberapa definisi teknologi menurut beberapa ahli, tapi intinya sama ya teman-teman. Nah, jadi di era industri 4.0 ini pengertiannya apa sih teman-teman? Yang pertama adalah merujuk pada digitalisasi dalam proses produksi industri yang memanfaatkan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan, robotika, dan Internet of Things untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan berbagai aspek sistem produksi, mulai dari perencanaan hingga manajemen rantai pasokan dan distribusi. Di era industri 4.0 ini memiliki beberapa karakteristik utama yang bisa membedakan dari revolusi industri sebelumnya ya teman-teman. Jadi interkoneksi yaitu sistem produksi yang terhubung semuanya secara digital untuk mengoptimalisasikan proses dan mendukung pengambilan keputusan. Kemudian kecepatan. Kecepatan teknologi pada industri 4.0 ini mempercepat produksi dan merespon perubahan pasar dengan efisien. Kemudian fleksibilitas. Proses produksi lebih adaptif dan dapat disesuaikan berkat teknologi seperti robotika dan Internet of Things tadi ya. Kemudian keamanan. Perlindungan data menjadi prioritas untuk menjaga kualitas produk dan mencegah serangan cyber. Nah, tantangan dan peluang di era industri dalam dunia pendidikan apa aja ya teman-teman? Kita bahas yang pertama tantangannya terlebih dahulu. Di sini ada kesenjangan digital, yaitu tidak semua guru biasanya memiliki akses yang cukup terhadap teknologi atau pelatihan yang sudah memadai atau untuk menggunakannya secara optimal. Kemudian kurangnya kompetensi digital guru. Jadi, banyak juga guru yang belum mampu mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam proses pembelajarannya dan juga resistensi terhadap perubahan. Adaptasi terhadap teknologi yang sangat cepat seringkali menjadi tantangan terutama bagi guru yang tidak terbiasa menggunakan teknologi. Peluangnya sendiri, yang pertama pembelajaran inovatif. Teknologi memungkinkan menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek, kolaboratif, personalisasi yang lebih efektif. Kemudian akses global. Teknologi memberikan akses yang luas ke semua berbagai sumber daya pembelajaran secara global. Yang terakhir, efisiensi dalam pembelajaran. Digitalisasi memungkinkan pendekatan yang lebih efisien dan adaptif dalam dunia pendidikan. Sementara peran guru sendiri apa ya dalam era industri 4.0 ini? Jadi era industri 4.0 ini menuntut guru memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan generasi digital. Jadi kompetensi ini mencakup penguasaan teknologi digital seperti perangkat pembelajaran yang sudah berbasis teknologi, penyusunan materi digital, dan pemanfaatan media sosial untuk pembelajaran. Selain itu, guru-guru juga perlu mengintegrasikan pendidikan karakter dengan teknologi untuk membentuk generasi yang berakhlak, kreatif, dan mandiri, serta menekan transfer pengetahuan dan nilai dalam menghadapi tantangan global. Peran guru dalam menghadapi era industri 4.0 ini juga menjadi tantangan, seperti kesenjangan digital antara guru dan siswa, di mana biasanya siswa lebih cepat beradaptasi dengan teknologi. Jadi, tantangan lainnya keterbatasan fasilitas di teknologi di daerah terpencil dan 3T yang dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Selain itu, resistensi terhadap perubahan, kurangnya pelatihan, dan rendahnya kepercayaan diri juga dapat membuat guru tadi sulit beradaptasi dengan teknologi yang baru. Solusinya,
Kita adakan pelatihan intensif dan dukungan teknis untuk meningkatkan kesiapan guru. Jadi, pentingnya pengembangan kompetensi digital bagi guru di era Industri 4.0 ini sangat penting meningkatkan untuk kualitas pembelajaran berbasis teknologi, seperti pembuatan blog, penggunaan aplikasi daring, itu dapat mendorong kreativitas dan inovasi guru. Guru yang kompeten secara digital mampu menciptakan pembelajaran yang menarik, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan siswa, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri mereka. Sebagai ujung pendidikan, guru juga harus memanfaatkan peluang era industri 4.0 ini untuk menciptakan pembelajaran yang relevan, inklusif, dan berdaya saing global. Dukungan dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan guru mendapatkan pelatihan dan fasilitas yang memadai. Nah, kita masuk ke dalam program ICT untuk guru. Jadi, program pelatihan ICT ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pembelajaran. Pelatihan ini mencakup penguasaan perangkat keras, perangkat lunak, dan interaksi teknologi ke dalam kurikulum untuk menghadapi tantangan era industri 4.0 ini. Selain kemampuan teknis, pelatihan ini juga menekankan aspek pedagogis agar teknologi dapat digunakan secara lebih optimal lagi untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan relevan. Nah, tujuannya sendiri, program pelatihan untuk guru eh, meningkatkan kompetensi digital guru tadi, sehingga mereka dapat integrasi teknologi. Jadi, guru bisa menggunakan perangkat digital untuk mendukung pembelajaran. Efisien, teknologi juga menciptakan personal yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Inovasi, sehingga guru bisa berinovasi menyusun materi pembelajaran digital secara menarik. Dan tentunya balik lagi kepercayaan diri. Pelatihan ICT meningkatkan kepercayaan diri dalam menggunakan teknologi. Materi dan metode pelatihan ICT literasi, kita ada beberapa materi. Pelatihan yang dapat meliputi dasar-dasar teknologi, aplikasi digital untuk pendidikan, pengembangan media, literasi. Dasar-dasarnya kita ada perangkat lunak, perangkat keras, kemudian aplikasi digital banyak sekali ya teman-teman seperti Google Classroom, Microsoft Teams, dan aplikasi interaktif lainnya. Sementara media pembelajaran sendiri biasanya kita biasa bikin blog atau bikin video seperti sekarang ya teman-teman. Jadi kita juga yang terakhir literasi digital biasanya menilai dengan menggunakan informasi digital yang etis dan efektif. Nah, metode pelatihannya sendiri meliputi pendekatan hands-on. Guru melibatkan langsung dalam menggunakan praktek teknologi selama pelatihan. Kemudian pendampingan dan mentoring. Memberikan pendampingan intensif agar guru dapat menerapkan hasil pelatihan dalam lingkungan kerja mereka. Kemudian ada juga blended learning, yaitu kombinasi antara pelatihan tatap muka maupun daring untuk memberikan fleksibilitas waktu dan tempat bagi pesertanya. Evaluasi dan umpan baik. Pelatihan ini juga baik untuk mencakup evaluasi untuk menilai efektivitasnya dengan memberikan umpan balik kepada peserta untuk perbaikan. Meskipun pelatihan yang terdahulu terdapat beberapa kesamaan dalam pengakuannya akan pentingnya literasi digital, tantangan seperti keterbatasan akses infrastruktur dan kesiapan digital masih menjadi hambatan. Penelitian ini bertujuan menjembatani gap tersebut dengan merancang program pelatihan ICT yang komprehensif dan relevan bagi guru di era industri 4.0. Untuk kerangka berpikirnya sendiri, melalui program ini sebagai solusi strategis, tantangan integrasi teknologi dalam pembelajaran menuntut guru memiliki kompetensi digital yang efektif. Kerangka berpikir penelitian ini mengaitkan tantangan,
kebutuhan, dan solusi apa yang bisa menciptakan pembelajaran yang inovatif. Jadi tantangan era industri, kurangnya literasi digital guru, membuat kebutuhan mengembangkan kompetensi digital, dan program pelatihan program pelatihan ICT untuk guru, peningkatan literasi digital, kemudian akan menjadikan inovasi pembelajaran yang relevan dan efektif. Literasi digital sendiri, menurut Devri Suherdi, yaitu pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan media digital secara bijak dan cerdas, termasuk mencari, mengelola, dan menggunakan teknologi sesuai dengan kebutuhan. Di lingkungan sekolah, literasi digital diterapkan melalui komunikasi dengan guru dan teman via media sosial. Pengiriman tugas bisa lewat email, pembelajaran daring, serta pencarian materi yang bersumber terpercaya di internet juga bisa menjadi salah satunya. Metode penelitian pada kali ini kita menggunakan pendekatan dan jenis metode R&D, yaitu Research and Development, sehingga dapat mengembangkan dan mengimplementasikan program pelatihan digital guru. Yang kita pakai adalah R&D atau suatu pendekatan sistem yang digunakan untuk menghasilkan pengetahuan baru, menyesuaikan masalah atau mengembangkan suatu produk, proses, atau layanan. Research and Development berperan pada perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, serta menghadirkan pengetahuan baru yang dapat diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Pentingnya teknik pendekatan ini tidak hanya terletak pada pencapaian hasil, tetapi juga proses pembelajaran dan adaptif terhadap perubahan. Dengan mengintegrasikan kreativitas dan analistik yang cermat, teknik ini dapat menjadikan fondasi terciptanya inovasi kemajuan teknologi di berbagai sektor kehidupan. Nah, tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama ada tahapan penelitian, yang kedua kita mengidentifikasi kebutuhan, mengumpulkan data melalui kuesioner, wawancara, observasi, serta eh, terkait dengan kemampuan literasi guru, mengidentifikasi terkait penugasan teknologi. Kemudian kita mengembangkan modul pelatihan, bisa merancang modul literasi yang berbasis ICT ya teman-teman, atau aplikasi pembelajaran dan keamanan digital. Kemudian menyusun draft atau modul materi, merancang format pelatihan interaksi, dan setelah penyusunan modul kita validasi modul, diuji oleh pakar pendidikan teknologi dan memastikan relevansinya layak. Kemudian pelaksanaan pelatihan, kita melaksanakan pelatihan kepada guru dalam berbagai sesi praktis, simulasi, dan praktek langsung. Dan yang terakhir, evaluasi atau penyempurnaan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan pelatihan berdasarkan pretest dan posttest. Yang selanjutnya akan menjadi dasar penyempurnaan untuk modul berdasarkan umpan balik peserta. Yang terakhir adalah menyusun laporan evaluasi. Sehingga indikator indikator capaiannya yaitu yang pertama tersusunnya modul literasi digital yang valid dan relevan. Yang kedua, meningkatkan skor literasi digital guru berdasarkan hasil evaluasi pelatihan. Yang ketiga, kepuasan peserta terhadap metode dan materi pelatihan. Sehingga diagram alirnya, yaitu kita identifikasi kebutuhannya, pengembangan modul, validasi modul, pelaksanaan, yang terakhir evaluasi dan penyempurnaan. Nah, berikut harapan atau output dan target capaian dari program ICT ini. Yang pertama, jenis outputnya kita buat modul literasi digital. Itu akan dicapai modul literasi digital untuk guru dan divalidasi oleh pakar. Kemudian altikar ilmiah diterbitkan dalam jumlah nasional, laporan akhir penelitian, serta pelatihan guru. Kemudian output tambahannya juga bisa dalam video tutorial, template media ajar digital, maupun kegiatan penyebarluasan, seperti seminar, webinar, untuk memperkenalkan hasil penelitian kepada khalayak yang luas. Nah, penjelasan outputnya,
Modul ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan guru dalam memanfaatkan ICT, kemudian artikel ilmiah tadi, pelatihan guru, membuat video. Video juga bisa mempermudah distribusi ilmu kepada lebih banyak guru di luar sana, di luar pelatihan secara langsung. Kemudian template media ajar akan menjadi panduan yang praktis bagi guru untuk menyusun bahan ajar berbasis ICT nantinya. Jadwal pun tersusun dalam 6 bulan atau 1 semester. Yang pertama ada penyusunan proposal, sosialisasi program kepada stakeholder, survei kebutuhan literasi guru, penyusunan modul dan materi, selanjutnya pelatihan ICT atau workshop, satu, praktek implementasi teknologi digital di kelas, pendampingan dan evaluasi sementara, kemudian kita adakan workshop yang kedua, optimalisasi alat bantu digital, pengumpulan hasil implementasi laporan, penilaian, dan terakhir penyusunan laporan. Berikut daftar pustaka yang kita ambil referensi untuk penelitian kali ini, dan berikut juga CV atau riwayat hidup dari 4 kelompok kami, anggota kami. Terima kasih. Sekian presentasi saya tentang ITC literasi untuk peningkatan guru di era industri digital 4.0 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.